Jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Jalil dari kelas B 20 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Jadi baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu dari Bapak dosen pengampu. Jadi adapun materi yang akan saya presentasikan pada hari ini yakni konsep kebugaran jasmani. Jadi baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kebugaran jasmani. Jadi menurut sebuah definisi bahwa kebugaran jasmani adalah sebuah kemampuan seseorang untuk menunaikan tugas sehari-harinya dengan gampang tanpa merasa lelah yang berlebihan, serta masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu sengganya dan untuk keperluan-keperluan mendadak. Itu sebuah pengertian kebugaran jasmani menurut Sadosa Sumarjuno. Kemudian selanjutnya adalah fungsi kebugaran jasmani. Jadi kebugaran jasmani mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Jadi kebugaran jasmani berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kerja bagi siapapun yang memilikinya, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi fungsi khusus dari kebugaran jasmani terbagi menjadi 3 golongan sebagai berikut. Jadi ada 3 golongan kebugaran jasmani. Jadi golongan yang pertama yaitu berdasarkan pekerjaan. Sedangkan golongan yang kedua yaitu berdasarkan keadaan. Sedangkan golongan yang ketiga yaitu berdasarkan umur. Jadi fungsi kebugaran jasmani terbagi menjadi 3 golongan. Jadi baik, selanjutnya adalah komponen-komponen dari kebugaran jasmani. Jadi kebugaran jasmani mempunyai komponen-komponen, yaitu yang pertama yaitu kebugaran jasmani terdiri dari 2 bagian, yaitu kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan atau biasa disebut health related fitness, yang terdiri dari daya tahan jantung paru atau kardiospiratory, kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibilitas dan komposisi tubuh. Kemudian komponen yang kedua yaitu kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan atau skill related. Kemudian terdiri dari kecepatan, power, keseimbangan, kelincahan, koordinasi, dan kecepatan reaksi. Jadi itulah 2 komponen-komponen dari kebugaran jasmani. Kemudian selanjutnya yaitu cara meningkatkan kebugaran jasmani. Jadi untuk meningkatkan dan pemeliharaan kebugaran jasmani, yaitu tidak terlepas dari latihan jasmani yang membina keseimbangan unsur kebugaran jasmani. Jadi untuk membina atau memelihara kebugaran jasmani, salah satu caranya adalah dengan melakukan latihan fisik atau latihan jasmani. Suatu latihan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani harus dilakukan menurut aturan atau cara tertentu. Hal ini berkaitan pula dengan jenis kegiatan jasmani yang kemudian terbagi dalam beberapa jenis, yaitu kegiatan yang bersifat aerobik atau latihan yang membutuhkan oksigen, dan kegiatan yang bersifat anaerobik atau latihan yang tidak membutuhkan oksigen dan yang tergantung pada keterampilan. Jadi itulah cara untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari kebugaran jasmani. Berkenaan dengan pembinaan kebugaran jasmani untuk meningkatkan kinerja organ-organ tubuh secara maksimal, maka kita perlu mengenal beberapa unsur-unsur yang perlu dilatih, yaitu yang pertama kekuatan, kemudian yang kedua adalah kecepatan, selanjutnya adalah daya tahan otot jantung dan paru-paru, serta
kelentukan. Jadi adapun unsur-unsur kebugaran tersebut akan diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kekuatan, kemudian selanjutnya adalah kecepatan, selanjutnya adalah daya tahan otot jantung dan paru-paru, serta yang terakhir adalah kelenturan. Jadi itulah macam-macam atau bentuk-bentuk kebugaran jasmani. Jadi selanjutnya adalah alat ukur kebugaran jasmani. Jadi alat ukur untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang berbeda-beda menurut jenjang sekolah, yaitu untuk sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah menengah atau kejuruan. Jadi tes kebugaran jasmani yang digunakan untuk anak-anak dari usia sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, serta sekolah menengah atas antara lain. Yang pertama, tes kebugaran jasmani untuk siswa sekolah dasar kelas 12 dan 3 atau 3. Rangkaian butir tesnya terdiri dari 1. Lari cepat 30 meter. Kemudian yang kedua adalah angkat tubuh selama 30 detik. Kemudian yang ketiga adalah baring duduk selama 30 detik. Kemudian yang keempat adalah loncat tegak. Kemudian yang kelima adalah lari 600 meter. Serta tes kebugaran jasmani untuk siswa sekolah dasar kelas 4 sampai 5 dan 6. Jadi rangkaian butir tesnya terdiri dari angkat tubuh selama 30 detik. Kemudian baring duduk selama 30 detik. Dan yang terakhir yaitu loncat tegak serta lari 600 meter. Dan jadi itulah alat ukur kebugaran jasmani. Kemudian unsur-unsur kebugaran jasmani. Jadi di sini unsur-unsur kebugaran jasmani terbagi atas beberapa poin. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Kemudian yang kedua yakni daya tahan atau endurance. Kemudian yang ketiga yaitu daya otot atau muscular power. Kemudian yang keempat yaitu kecepatan atau speed. Kemudian selanjutnya adalah daya lentur atau flexibility. Kemudian selanjutnya adalah kelincahan atau agility. Adapun koordinasi atau coordination, ada keseimbangan atau balance, ada ketepatan atau akurasi, serta yang terakhir adalah reaksi atau reaction. Jadi unsur-unsur kebugaran jasmani ini perlu kita pahami lebih dalam. Jadi kekuatan. Jadi kekuatan dapat dikatakan sebagai kondisi tubuh yang mampu mempergunakan otot ketika dibebankan untuk menjalankan suatu aktivitas. Jadi daya otot atau muscular power adalah unsur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan otot untuk mendukung aktivitas fisik sehari-hari. Jadi daya otot berkaitan dengan sistem anaerobik dalam proses pemenuhan kebutuhan energi. Daya otot dapat dilatih dengan beberapa latihan untuk melatih. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari kebugaran jasmani. Jadi tujuan dari kebugaran jasmani terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Kemudian yang kedua adalah mempercepat pemulihan fungsi organ tubuh setelah berlatih atau pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ibu hamil, orang tua, dan pemulihan setelah sakit. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan komponen-komponen kelenturan, stamina, dan kecepatan, serta merangsang perkembangan dan pertumbuhan bagi balita serta anak-anak. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah bagi olahragawan, tingkat kebugaran jasmani yang tinggi berfungsi untuk meningkatkan prestasi. Jadi itulah tujuan dari kebugaran jasmani. Dan yang terakhir yaitu manfaat dari kebugaran jasmani. Kita sebagai anak olahraga tentunya harus mengetahui apa manfaat dari kebugaran jasmani. Jadi manfaat kebugaran jasmani yang pertama adalah berat badan yang ideal yang terjaga dengan lebih baik. Kemudian yang kedua adalah tekanan darah dan kadar kolesterol darah yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga adalah
risiko penyakit kronis seperti serangan jantung, diabetes tipe 2, dan beberapa jenis kanker yang lebih rendah. Kemudian yang keempat yaitu tulang, otot, dan persendian yang lebih kuat sehingga berisiko lebih rendah terkena penyakit osteoporosis. Selanjutnya adalah risiko lebih rendah jatuh dan cedera saat berolahraga atau selama beraktivitas. Selanjutnya yaitu waktu pemulihan yang lebih cepat saat menjalani rawat inap atau istirahat di rumah. Kemudian suasana hati yang lebih baik dan tubuh terasa lebih berenergi. Kemudian selanjutnya adalah tidur lebih rileks dan nyenyak sehingga kualitas tidur meningkat. Selanjutnya adalah